Bab 124. Stok menipis. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Hai, semua orang merasa sangat penasaran. Anggur ternyata bisa dibuat dari buah anggur. Hal ini belum pernah terjadi. Mata Yu Huasi langsung berbinar. Yang paling dia sukai dalam hidupnya adalah anggur, dan dia tidak bisa hidup tanpa anggur setiap hari. Dia sangat tertarik dengan anggur yang belum pernah dia cicipi sebelumnya. Dia segera berkata, "Saudara Lin sepertinya mengenal pemilik toko ini. Jika anggur jenis itu dibuat, kamu harus segera memberitahu aku." "Tidak masalah, kalau begitu aku bisa mengajakmu mencicipinya bersama." Lin Hai memikirkan sesuatu yang penting. Ngomong-ngomong, cuacanya cukup panas sekarang. Yang terbaik adalah mendinginkan anggur ini. Ini akan membuat anggur terasa lebih enak. "Tidak masalah, kita semua punya gudang es di rumah." Semakin Yu Huasi mendengar aturan yang diwajibkan untuk minum anggur, semakin dia mengerti. Ketertarikan dia pada anggur semakin meningkat, karena semakin banyak aturannya, maka semakin enak rasanya. Selanjutnya adalah mencicipi anggur. Setiap orang minum setidaknya satu mangkuk, bahkan mereka yang berada di lantai 1 dan 2 pun mendapat bagian. Orang yang tidak pandai minum akan mabuk hanya setelah satu mangkuk anggur. Pembacaan puisi tidak dapat dilanjutkan, semua orang pulang. Kelompok orang pertama diatur oleh Putri Chenxi, yang memerintahkan keluarganya untuk mengantarkan mereka pulang dengan kereta kuda. Lin Hai dan Lin Ruoxue pulang dengan kereta yang sama. Lin Ruoxue sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini, melihat Lin Hai dengan senyuman di wajahnya. "Aku sangat mengagumi kamu karena mampu menjual begitu banyak anggur pada acara pembacaan puisi ini." Yu Huasi menyukai anggur seperti hidupnya. Dia memesan 1000 botol anggur sekaligus. Yang lain pasti akan membeli banyak juga. Mereka akan membeli beberapa dan menyimpannya di ruang bawah tanah. Lin Hai mulai merasa sedikit khawatir. "Sebenarnya, aku baru saja memikirkan ide ini untuk sementara. Kilang anggur baru saja dibuka, dan kami baru memurnikan 100 botol anggur kemarin. Lin Hai membutuhkan 1000 botol untuk Yu Huasi saja, dan gabungan lainnya mungkin membutuhkan setidaknya beberapa ratus botol. Karena mereka tidak hanya meminumnya, mereka juga perlu menyimpannya. Sekarang produksi tidak akan bisa mengimbangi permintaan pasar. Mengapa kita tidak menaikkan harganya? Selalu ada pasar untuk itu, jadi kita bisa menghasilkan lebih banyak uang jika kita menjualnya dengan harga lebih tinggi." Lin Ruoxue mengingatkan. Lin Hai menggelengkan kepalanya, "Tidak pantas melakukan ini. Sebagai pelaku bisnis, kita tidak bisa sembarangan menaikkan harga, ini masalah reputasi. Jika kamu ingin membuka toko yang bisa berumur 1 abad atau bahkan 1000 tahun, maka kamu harus bisa mempertahankan bisnis kamu dalam jangka waktu yang lama. Reputasi harus didahulukan." Inilah intinya. Lin Ruoxue sangat setuju dengan apa yang Lin Hai katakan. "Apa yang kamu katakan itu masuk akal. Aku setuju dengan kamu. Tapi anggur jenis ini perlu dimurnikan dalam jumlah besar. Bisakah kita menambah tenaga lagi?" Lin Hai berkata, "Kita bisa menambah lebih banyak tenaga kerja kapan saja, tetapi akan memakan waktu beberapa hari untuk membuat peralatan peracikan. Tampaknya kita hanya dapat mengumpulkan uang deposit terlebih dahulu dan membiarkan setiap pelanggan mengambilnya. Nanti tunggu sampai semua anggur sudah diracik, lalu baru kita kirimkan ke rumah mereka." Lin Hai sama sekali tidak bisa menjual semua anggur ini ke satu perusahaan. Satu-satunya solusi saat ini adalah penjualan terbatas. Pada saat yang sama, dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih mempromosikannya. Dalam hal cara mengelola merek, Lin Hai berkali-kali jauh lebih baik daripada orang zaman dulu. Bagaimanapun, dia adalah orang dari generasi selanjutnya dan memiliki visi yang tidak dapat ditandingi oleh orang dahulu. Ini ide yang bagus. Setiap pelanggan hanya bisa membeli beberapa botol anggur saja, sehingga mereka dapat mencicipi anggur tersebut. Hal ini juga dapat membantu menyebarkan berita. Lin Ruoxue juga menganggap ini adalah ide yang bagus. Kereta kuda ini mengantar Lin Ruoxue pulang dulu. Lin Hai pun segera kembali ke rumahnya. Dia menyuruh Wang Dayong mengajak orang membeli anggur secepat mungkin. Semakin banyak semakin baik. Pada saat yang sama, mereka menyimpan semua anggur di tempatnya masing-masing. Kemudian anggur tersebut diam diangkut pulang secara bertahap untuk dimurnikan. Toh kalau anggur laris manis pasti akan menarik perhatian orang lain. Mereka akan mencoba segala cara untuk mengetahui cara membuat minuman keras ini. Proses produksi dan peralatan harus dijaga kerahasiaannya. Cara penyulingannya jangan sampai bocor. Pada saat yang sama,
Lin Hai akan meminta seseorang untuk membuat 10 panci penyulingan lagi karena dia perlu meningkatkan produksinya di masa depan, tidak perlu banyak berpikir untuk mengetahui bahwa tidak lama lagi anggur ini akan segera dikenal di seluruh ibu kota, apalagi pejabat korup dan bangsawan, mereka pasti akan mengutamakan ini saat minum, penjualan akan meningkat dengan pesat, di saat yang sama, Lin Hai juga ingin menjual anggur ke tempat lain, misalnya, wilayah Suzhou dan Hangzhou di selatan Sungai Yangtze adalah tempat terkaya di dinasti Daxia. Kemakmurannya tak kalah dengan ibu kota, ada lebih banyak pengusaha dan orang-orang hebat di sana, pergi minum dan mengunjungi rumah bordir adalah hal biasa bagi orang kaya. Tentu saja, anggur yang baik diperlukan untuk acara-acara seperti itu, jika sebuah anggur terkenal di ibu kota, pasti akan menjadi populer di selatan Sungai Yangtze, sebab volume penjualan anggur akan meningkat pesat. Setidaknya, beberapa juta tael perak bisa diperoleh setiap tahun. Lin Hai tidak bisa gegabah sama sekali, anggur tersebut harus diracik dan dijual ke negara musuh di sekitarnya secepat mungkin, tidak hanya bisa ditukar dengan makanan dan perbekalan mereka, hal ini juga bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk Daxia. Selama kita bisa terus menghasilkan uang, kita bisa melemahkan kekuatan musuh dan memperkuat kekuatan Daxia. Sekarang Lin Hai hanya punya 1 panci, dan dia hanya bisa memurnikan anggur siang dan malam. Dengan perhitungan ini, diperkirakan sekitar 300 botol anggur bisa dimurnikan dalam sehari. Setelah peralatan lainnya siap dalam beberapa hari, maka produksi dapat ditingkatkan. Mereka membeli begitu banyak anggur sekaligus dan menggunakan alasan untuk memperdagangkannya. Pada saat yang sama, dapat memenuhi kebutuhan minum semua orang di pemerintahan. Meskipun kedua kilang anggur ini tidak mengerti mengapa banyak orang yang membeli anggur mereka, dan jumlah anggur yang dibeli sangat besar, tapi karena bisnisnya bagus, jadi mereka tidak bisa berpikir terlalu banyak, tingkatkan investasi segera dan racik anggur sebanyak mungkin. Jumlah anggur yang perlu dibeli Wang Dayong lebih banyak daripada yang mereka racik sepanjang tahun sebelumnya. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Rumah Lin Hai dijaga dengan ketat, dan tidak ada yang bisa masuk tanpa izin. Namun minuman beralkohol yang disuling juga memiliki bau yang kuat. Banyak orang mencium aroma anggur yang berasal dari sini. Mereka semua merasa sangat kebingungan. Mengapa ada bau anggur yang begitu kuat di rumah Tuan Jing Shaoyin? Apakah ada seseorang yang minum di rumah sepanjang hari? Meskipun dia minum alkohol, bau alkoholnya tidak boleh terlalu menyengat. Lin Hai merasa ini tidak akan berhasil. Kilang pembuatan anggur harus segera dibangun. Racik anggur di kilang anggur dan diam-diam membawa anggur-anggur itu ke toko pada malam hari saat tidak ada orang di sekitar. Tidak lama kemudian, penjaga toko Chi Feng Mao datang sendiri. Ketika dia melihat Lin Hai, wajahnya penuh kegembiraan. Salam kepada Tuan, kamu datang ke sini untuk menemui aku karena ada begitu banyak orang yang membeli anggur saat ini sehingga persediaan anggur kita tidak dapat lagi memenuhi permintaan. Chi Feng Mao kebingungan, bagaimana Tuan bisa mengetahui hal ini? Mungkinkah Tuan memiliki kemampuan untuk membaca pikiranku? Haha, aku tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi aku menghadiri pembacaan puisi dan meminta seseorang membawakan anggur ini ke pembacaan. Banyak orang sangat menyukainya setelah mencicipinya, terutama karena Tuan Yuhuasi berkata dia ingin membeli 1000 botol anggur untuk disimpan. Lin Hai berkata sambil tertawa lebar. Bab 125. Rencana Keluarga Chen. Anda benar sekali, Tuan. Kepala pelayan keluarga Yu datang sendiri dan berkata bahwa dia ingin memesan 1000 botol anggur. Tetapi kita bahkan tidak memiliki 100 botol yang tersisa di toko kita, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tidak apa-apa, kembalilah dan beritahu mereka bahwa anggur jenis ini sulit diracik. Jika mereka membayar uangnya terlebih dahulu, kita akan memprioritaskan pengiriman anggur untuk mereka setelah anggur ini diracik. Dan kamu tidak bisa hanya menjualnya ke 1 pelanggan. Setiap pelanggan dibatasi maksimal 5 botol anggur, mereka yang ingin membeli lebih banyak akan dikirim kepada mereka setelah anggur diracik. Mereka yang membayar deposit terlebih dahulu akan mendapat anggurnya duluan, mereka yang tidak membayar deposit tidak akan diprioritaskan. Lin Hai berkata dengan tenang, Tuan, apa yang Tuan katakan ini memang solusi bagus. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi keadaan seperti ini, tetapi anggur kita lebih baik daripada tempat lain. Ketika stok anggur berkurang, anggur menjadi lebih berharga karena langka, jadi mereka lebih bersedia untuk membelinya. Kata Chi Feng Mao, kalau begitu, kamu bisa kembali dulu. Aku akan terus mengantar anggur ke toko secepatnya. Baiklah, aku akan segera kembali. Semakin banyak orang yang membeli anggur kita sekarang,
jadi harus ada seseorang di toko yang melayani mereka. Setelah Chi Feng Mao melaporkan berita itu, dia segera kembali. Ngomong-ngomong, belilah kereta kuda untuk di toko. Kalau kamu perlu keluar sendiri untuk sesuatu, naik saja kereta. Kamu sudah sangat tua dan masih berjalan di sini, terlalu melelahkan untukmu. Chi Feng Mao sangat tersentuh setelah mendengar ini, skala kilang anggur sekarang masih tidak terlalu besar, dan pendapatannya masih tidak terlalu tinggi, inilah saatnya menabung untuk mengembangkan bisnis. Dia tidak menyangka bosnya akan rela mengeluarkan uang untuk membelikan kereta untuknya. Bos yang baik seperti ini jarang ada. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Karena kamu penjaga toko, kamu bisa membeli apapun yang dibutuhkan toko selama harganya tidak lebih dari 500 tael perak I. Kata Lin Hai kepadanya, 500 tael perak bukanlah jumlah yang sedikit. Chi Feng Mao tidak menyangka bahwa dia akan diberi kekuasaan sebesar itu. Dia dengan cepat menjawab, kekuasaan seperti ini terlalu besar. Apapun dalam 50 tael perak saja sudah cukup. Karena aku memintamu menjadi penjaga toko, tentu saja aku percaya padamu 100%. Terkadang aku tidak berada di ibu kota, jadi kamu yang harus mengambil keputusan. Jika ada yang salah, aku akan memperbaikinya saat aku kembali, jadi kamu tidak perlu menahan diri, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Saat ini Chi Feng Mao semakin tersentuh. Dengan kepercayaan yang begitu besar padanya, dia akan melakukan yang terbaik. Chi Feng Mao membawa anak buahnya pergi, dan mengutus seseorang untuk membeli kereta. Memang sangat nyaman baginya memiliki kereta karena dia sudah tua, terlebih lagi, jika keluarga kaya datang untuk membeli anggur dan membeli banyak sekaligus. Anggur itu dapat diantar langsung ke rumah mereka. Selain itu, di banyak toko anggur atau rumah bordil, terkadang jika mereka ingin membeli anggur, mereka hanya mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan, dan anggur itu harus segera diantar langsung ke tempat mereka. Meskipun sudah ada kereta kuda untuk mengangkut barang di toko, namun itu masih belum cukup. Lin Hai menyuruh pemilik toko pergi dan mulai bekerja dengan anak buahnya dengan penuh semangat. Dia bisa mendapatkan 25 tael perak dengan menjual 1 botol anggur, 3 mangkuk. Anggur, Sao Daoxi, juga bisa menghasilkan 15 tak perak. Dibandingkan dengan biayanya, ini adalah untung besar. Lin Hai membayangkan uang perak itu melambai padanya. Dia juga meminta Kiawer untuk membeli beberapa buah anggur. Persiapan untuk mencoba membuat anggur sendiri. Harga minuman keras relatif tinggi dan hanya dipasok kepada orang yang berkuasa dan kaya. Lin Hai tidak bermaksud untuk menyingkirkan semua toko anggur kelas bawah itu. Lagi pula, membuat anggur membutuhkan banyak biji-bijian. Keuntungan anggur kelas bawah tidak tinggi, dan hanya membuang-buang biji-bijian. Ini bukan hal yang baik bagi Daxia. Dia akan mencoba membuat anggur kelas atas untuk memuaskan orang yang berkuasa dan orang kaya. Dan pada saat yang bersamaan, dia akan menghasilkan lebih banyak uang. Dengan cara ini, dia bisa membunuh 2 ekor burung dengan 1 batu. Situasinya berbeda dengan anggur, yang menggunakan buah anggur. Menanam anggur akan memerlukan lahan yang luas. Lin Hai juga akan merekrut lebih banyak orang untuk menanam tanaman anggur untuknya. Dia akan membayar orang ini dengan upah lebih banyak. Hal ini sebenarnya akan lebih baik daripada dia bertani sendiri. Dengan uang yang cukup, dia bisa membeli lebih banyak makanan untuk memberi makan lebih banyak orang. Hal itu akan sangat bermanfaat bagi semua orang, tetapi Kiawer tidak mengerti ketika dia mendengar bahwa Lin Hai akan membeli 1 gerobak besar buah anggur. Dia sangat terkejut. Mengapa kamu membeli begitu banyak buah anggur? Harganya sangat mahal. Jika kamu ingin memakannya, beli saja beberapa ikat, yang penting cukup untuk dicicipi saja. Kata Kiawer, kamu tidak mengerti. Meskipun buah anggur itu mahal, aku tidak membelinya untuk dimakan, tetapi untuk membuat minuman anggur. Anggur yang terbuat dari buah anggur memiliki rasa yang berbeda dari anggur yang terbuat dari biji-bijian. Dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, setidaknya 50 tael perak per botol. Bahkan jika buah anggurnya sedikit lebih mahal, kita masih akan tetap menghasilkan lebih banyak uang. Lin Hai menjelaskan sambil tersenyum. Begitu dia mendengar penjelasan Lin Hai, dia pun tidak keberatan lagi. Dia mengajak Xiao Lian untuk segera membeli buah anggur. Begitu aku menghasilkan uang, aku harus membeli lebih banyak tanah. Dan gunakan metode pemotongan untuk membudidayakan bibit anggur secepat mungkin. Lin Hai berkata pada dirinya sendiri. Chen yang sudah kembali ke rumahnya, dia menceritakan tentang apa yang terjadi di acara pertemuan puisi itu. Setelah mendengar hal ini, wajah Chen Deyong menjadi sangat muram. Aku tidak menyangka dia punya bakat sastra sehebat itu.
Sepertinya orang ini lebih sulit dihadapi daripada yang kita duga, kata Chen Deyong. Benar sekali, jika dia mendapat dukungan dari para sarjana di dunia sastra, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Kata Chen yang cepat, Chen Deyong berkata dengan dingin, apakah kamu pikir aku tidak ingin menghabisinya lebih awal? Sekarang Ibu Suri dan Lin Tiangui sama-sama berusaha melindunginya. Selain itu, dia telah memberikan kontribusi besar bagi istana dan sudah dianugerahi gelar. Tidak mudah untuk menjatuhkan dia, jika dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu harus memperhatikan setiap gerakannya, jika dia melakukan kesalahan, aku akan menemukan cara untuk menyingkirkannya dari jabatannya. Chen yang sangat senang mendengar hal ini. Aku paham, aku akan mengawasinya dengan ketat. Aku tidak percaya dia tidak akan melakukan kesalahan. Chen Deyong meliriknya dan berkata, tidak mudah membuatnya melakukan kesalahan. Pergi ke konter dan ambillah lebih banyak perak, dan undang dia ke rumah bordil, kemudian atur beberapa orang untuk berkonflik dengannya. Seorang pejabat tingkat 4 yang bermartabat pergi ke rumah bordil, merasa cemburu dan bahkan memukuli seseorang, hal itu akan mempermalukan istana. Tidak mudah bagi Ibu Suri untuk mempertahankannya. Mata Chen yang langsung berbinar setelah mendengar hal ini adalah ide terbaik. Aku akan meminta seseorang untuk mengundangnya ke rumah bordil, selama kita membuatnya mabuk, kita pasti akan menemukan cara untuk menghadapinya. Kalau begitu pergilah dengan cepat, jika kamu bisa memberikan kontribusi besar, aku akan mengatur jabatan resmi untukmu nanti. Kata Chen Deyong, bab 126. Aku akan melaporkanmu. Chen yang sangat terkejut mendengar hal ini. Dia tidak menyangka akan ada kejutan yang tidak terduga, terlebih lagi, dia sering pergi ke rumah bordil dan sangat memahami situasi di sana, menghabiskan uang untuk menyewa beberapa preman untuk sengaja mencari masalah dengan Lin Hai. Hal ini sangat mudah untuk memulai perkelahian. Selain itu, Lin Hai bukanlah orang biasa, dan gadis-gadis biasa tentu tidak akan bisa menariknya. Oiran harus dipanggil untuk mengambil tindakan, dan meminta pelacur untuk menarik pejabat tingkat 4 akan menghabiskan banyak uang. Jika uang yang ditawarkan terlalu sedikit, para pelacur itu pasti akan menolak. Bagaimanapun, orang tidak dapat diperoleh hanya dengan menggunakan uang saja. Untungnya, keluarga Chen cukup kuat, dan rumah bordil di ibu kota akan memberi mereka sedikit kelonggaran. Chen yang telah memperoleh izin dari Chen Deyong, dan bisa menggunakan uang dan kekuasaan keluarga Chen. Chen yang pergi ke kantor akuntansi dan langsung menarik 2.000 tak perak. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mengisi kantongnya sendiri untuk menghasilkan uang tambahan. Lin Hai, Wang Dayong dan beberapa orang lainnya bekerja hingga subuh dan akhirnya berhasil meracik lebih dari 200 botol anggur. Dia merasa mengantuk dan kelelahan. Anggur yang dibeli diolah, ditambahkan ragi, dan disegel dalam botol anggur untuk memulai proses fermentasi. Setelah sarapan, Lin Hai pergi ke kantor pemerintah. Semua orang yang bekerja tadi malam pulang beristirahat. Yang melindungi dirinya hari ini adalah Liu Ergou dan Situ. Lin Hai tidak perlu khawatir dengan kasus-kasus biasa. Dia akan mengeceknya nanti, sekalian untuk mencegah kedua Shaoyin itu membuat keputusan yang sewenang-menang, karena tidak ada yang dikerjakan. Dia langsung berlari ke kamar di aula belakang dan tertidur lelap. Wang Chenggang dan Zhao Wenfeng sibuk selama setengah hari. Mereka mengambil kasus yang sedang disidangkan hari ini dan pergi mencari Lin Hai, dan mengetahui bahwa Lin Hai sebenarnya sedang tidur di kamar belakang. Mereka berdua semakin populer, dan selalu berselisih dengan Lin Hai, jadi bagaimana mereka bisa tahan melihat Lin Hai sedang tidur di sini? Dia harus melapor kepada Lin Hai secara langsung. Liu Ergou tidak memberi mereka kesempatan dan mengeluarkan pedangnya. Tuanku telah memberikan instruksi bahwa tidak seorang pun dapat mengganggunya kecuali itu sesuatu yang penting. Wang Chenggang sangat marah sehingga dia berteriak, beraninya kau menghunuskan pedangmu padaku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Kalianlah yang sudah bosan hidup. Sebagai bawahan tuan, kalian berani tidak mematuhi kata tuan. Aku mencari bosmu, cepat minggir. Aku punya sesuatu yang harus dilaporkan kepadanya. Jangan banyak omong kosong. Kalian harus mengurus semua hal kecil ini. Jika kalian mengganggu istirahat tuanku, maka aku akan menamparmu 2 kali. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Liu Ergou sama sekali tidak mau menyerah, tidak peduli seberapa tinggi jabatan resmi mereka. Lin Hai sudah memberikan perintah kepada mereka. Mereka hanya boleh menuruti perintahnya dan mengabaikan semuanya. Beraninya 2 penegak hukum biasa bersikap begitu lancang. Kita harus menulis surat peringatan untuk menyatakan bahwa Lin Hai terlalu memanjakan bawahannya. Zhao Wenfeng juga memarahinya dengan keras. Sejak Lin Hai menjadi Jing Zhao Yin, keadaan mereka menjadi semakin buruk.
mereka tidak hanya harus berurusan dengan banyak hal setiap hari, ditambah lagi, para pejabat pemerintah dan penegak hukum ini tidak lagi menuruti perintah mereka. Mereka benar-benar tidak dianggap dan hanya bisa bekerja keras setiap hari. Bagaimanapun, mereka juga pejabat tingkat 6 dan sama sekali tidak bisa menerima perlakuan seperti ini. Siapa yang membuat keributan di luar? Suara malas Lin Hai terdengar dari kamar, meskipun dia tidak tidur sepanjang malam, suara keras di pintu tetap membangunkannya. Lin Hai keluar sambil mengucek matanya. Wang Chenggang berkata dengan marah, sungguh tidak bisa diterima bahwa Tuan tidur di kantor pemerintah. Benar, kita punya banyak kasus untuk diadili, tetapi kamu malah tidur di sini. Kami akan melaporkan masalah ini ke istana. Zhao Wenfeng juga tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun, karena dia sudah menangkap kesalahan Lin Hai. Dengan begitu, mereka akan menggunakan ini sebagai ancaman untuk memperjuangkan hak mereka. Jika kamu berani melaporkan tuan kami, aku akan membunuhmu sekarang juga. Liu Ergo berteriak padanya. Liu Ergo ingin menghunus pedangnya dan menebasnya. Zhao Weifeng sangat ketakutan sehingga dia langsung mundur 2 langkah. Beraninya kamu melakukan kejahatan di kantor pemerintah. Kurasa kamu benar tidak ingin hidup lagi. Zhao Wenfeng berteriak dengan kasar. Tuan Lin, kamu telah melihat bagaimana orang ini telah berani mengancam pejabat kekaisaran. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja, dia harus diadili. Lin Hai berkata dengan nada meremehkan, jika kalian ingin menuntut aku, silakan saja. Akan lebih baik jika Ibu Suri dapat menyingkirkan aku dari jabatan ini. Dari awal aku tidak ingin menjadi pejabat, Ibu Suri dan Rajalah yang bersikeras menjadikan aku Jing Zhaoyin. Aku bekerja di sini setiap hari dan harus menghadiri sidang pagi di istana setiap pagi. Jika kalian bisa menyingkirkan aku dari jabatanku, aku pasti akan memberi kalian hadiah yang sepadan sebagai ucapan terima kasih. Setelah mendengar kata-kata Lin Hai, keduanya tercengang. Awalnya mereka pikir bisa mengancam Lin Hai, tanpa diduga. Lin Hai sama sekali tidak ingin menjadi pejabat. Secara khusus, Lin Hai menyebutkan Ibu Suri dan Pangeran sebagai pendukungnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak boleh mereka ganggu. Jika mereka menyinggung Lin Hai, bukankah mereka juga akan menyinggung Ibu Suri dan Lin Tiangui pada saat yang bersamaan? Hal ini membuat mereka berdua khawatir tidak akan memiliki hari yang baik lagi. Lin Hai melihat ekspresi wajah mereka sudah berubah. Lin Hai tersenyum dan berkata, setiap perkataan yang aku katakan adalah kebenaran. Jika kalian dapat menemukan cara untuk melepaskan jabatan aku akan sangat berterima kasih. Lupakan saja masalah ini. Wang Chenggang mengibaskan lengan bajunya yang panjang, berbalik dan pergi. Zhao Wenfeng juga tahu bahwa dia tidak bisa mengancam Lin Hai, jadi dia segera mengikutinya pergi. Kedua orang itu berhenti di tempat yang sepi. Zhao Wenfeng tampak tidak berdaya. Ini bukan solusi. Kita tidak mampu melawan mereka berdua, dan Lin Hai memiliki Ibu Suri sebagai pendukungnya. Sangat sulit bagi kita untuk menjatuhkannya. Wang Chenggang juga menghela napas dalam-dalam. Inilah sebabnya mengapa sulit menjadi pejabat tanpa pendukung. Aku ingin mengambil kesempatan untuk menunjukkan niat baik aku kepada keluarga Chen, tetapi aku tidak menyangka bahwa Tuan Lin ini tidak mudah diajak main-main. Mari kita lakukan pekerjaan kita dengan benar. Biarkan mereka bertengkar satu sama lain, kita tidak akan bisa membantu mereka berdua. Mudah bagimu untuk mengatakan itu. Jika kita tidak bergantung pada keluarga Chen, nasib kita akan seperti rumput liar yang tak berakar. Jika terjadi sesuatu kesalahan, Ibu Suri tidak akan melindungi kita. Zhao Wenfeng mengerutkan keningnya karena khawatir dan duduk di samping dengan marah. Baiklah, kita tidak mampu melawan Lin Hai. Kita tunda dulu apapun yang diminta keluarga Chen, dan kita hanya dapat membantu mereka mencari informasi. Katakan saja situasinya kepada mereka, walaupun aku menderita sedikit, aku akan tetap mempertahankan jabatan resmiku terlebih dahulu. Wang Chenggang telah memahami semuanya, keluarga Chen tidak bisa diandalkan, dan Lin Hai benar-benar tidak bisa diajak main-main. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya dia berbaring santai saja dan menjalani hidup sehari-hari. Ini adalah satu-satunya cara, kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Ada satu hal lagi yang ingin kuingatkan padamu. Tampaknya Ibu Suri dan Raja akan melindungi Lin Hai sampai mati dan membiarkan dia mengaduk air keruh ini di ibu kota. Selama dia tidak berbuat kesalahan, kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Jika suatu hari dia benar-benar sudah mendapatkan pijakan, kita tidak boleh menjadikan dia sebagai musuh kita. Wang Chenggang berkata dengan ekspresi serius. Zhao Wenfeng dipenuhi dengan rasa takut. Kamu benar.
Kali ini kamu benar. Bersambung,